Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Sehat Pak Agus malam ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Agus selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan keluarganya. Amin. Pak Dokter Agus, maaf sebelumnya ini kami ini dari kepanitiaan Idul Kurban di Masjid Al-Huda Banjar Arum itu masih kebingungan apakah mau melaksanakan apa tidak. Tapi karena ini kita juga punya niat mensyiarkan agamanya Allah, dengan niatan Bismillahirrahmanirrahim, kami mau mengadakan kegiatan Idul Kurban di masjid kami. Nah, berkaitan dengan itu, pada akhir hari ini banyak sekali isu ataupun di media sosial yang kami baca adanya PMK. Apakah PMK itu sesuatu yang membahayakan, Pak Dokter? Nah, untuk itu tolong dijelaskan dulu tentang apa sih PMK itu. Monggo Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit PMK itu penyakit yang menyerang pada hewan ruminan seperti pada sapi dan juga bisa menyerang pada kambing. Apa sih PMK itu? Penyakit mulut dan kuku, Pak. Penyebabnya apa? Dari virus. Gejalanya biasanya ada demam, terus ada luka di daerah moncong, ada luka di daerah lidah, ada luka di daerah kaki. Itu yang spesifik pada penyakit PMK. Penyebabnya virus, Pak. Virus. Apakah berbahaya? Kalau penyakit PMK itu memang penyebarannya hampir 100%, Pak. Morbiditasnya sangat tinggi, penularannya sangat tinggi. Misalkan ada satu farm terkena penyakit PMK satu aja, itu cepat menular. Via udara atau via udara? Via udara. Via udara. Ya. Tapi untuk kematian sangat minimal 1-2%. Biasanya yang meninggal itu atau yang mati biasanya tidak mau makan, itu biasanya salah satu pendukung kematiannya. Nah, ini Pak Agus, tak garis bawahi di sini. Tingkat kematiannya apakah begitu tinggi, Pak Dokter? Sangat rendah sekali. Sangat rendah, pemirsa sangat rendah. Info dari Pak Agus, 100 ekor sapi yang terkena PMK itu tidak semuanya akan mati, cuman hanya 1%. 1-2%. 1-2%. Jadi kecil. Ini Pak Dokter nggih. Nggih. Monggo Pak Agus lanjut Pak Agus, PMK. Jadi jangan terlalu takut dan jangan terlalu panik. Kalau sampai ada peternak hewan ternaknya seperti sapinya terkena penyakit PMK, ya, memang penularan sangat tinggi dan cepat, tapi itu bisa diobati. Kemudian Pak Dokter, ciri-ciri fisik. Nah, kami kan orang awam ini, Pak Dokter. Oh, sapi ini masuk angin, oh sapi ini mencret, oh sapi ini kena PMK. Yang membedakan apa, Pak? Khusus yang PMK, Pak Dokter. Hewan yang kena PMK seperti apa, Pak Dokter? Dari namanya kita sudah tahu penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini yang sangat prinsip sekali. Ciri khas hewan sapi yang terkena PMK itu ada gangguan atau sakit di daerah mulut, lidah dan kuku. Di sekitar mulut ya. Mulut. Di dalam lidahnya biasanya luka. Kalau orang bilang kita sariawan, itu seperti itu. Oh, jadi sapi ini punya sariawan. Nah, gitu. Ya. Mungkin bahasa mudahnya orang terkena sariawan, tapi ini pada sapi. Ditandai dengan ngiler-ngiler itu? Itu karena ada reaksi panas, demam. Kan dia tidak bisa makan. Betul. Mau ngunyah kan sakit. Kan secara otomatis kan air liurnya netes, ngiler. Masya Allah gitu. Darah hidungnya biasanya sampai berdarah karena pileknya. Ya. Kemudian nih Pak Dokter, katakanlah orang sakit itu kan kalau saya demam 1-2 hari 14 ribu. Lah, masa inkubasi hewan sapi ini aja lah terkena PMK itu sampai berapa lama Pak Dokter?
Kalau penularan sangat cepat sekali, Pak Budi. Sangat cepat. Hari ini masuk, besok atau nanti yang lain tertular. Sangat cepat sekali. Kalau segera tidak diobati, si sapi ini katakanlah 2-3 hari masih demam terus itu atau gimana? Ada demamnya, ada lukanya darah mulut, di darah kaki. Tetap harus langsung ditangani. Cuman yang paling utama adalah bagaimana sapi ini mau makan. Karena hewan yang terkena PMK kebanyakan tidak mau makan. Kenapa? Iya, karena diserang darah mulut, darah lidah. Iya, betul. Karena lidahnya sakit, kalau kita manusia sariawan Pasti mau makan kan makan. tidak bisa, tidak enak, bahkan tidak bisa masuk. Nah, itu bagaimana caranya sembuhkan dulu luka di daerah mulut, di lidah terutama, biar sapi itu bisa makan. Kalau di kuku berarti dia masih bisa makan si sapi ini. Bisa. Berarti masa penyembuhannya lebih cepat daripada yang di mulut, Pak Dokter. Iya, terutama mulut harus disembuhkan dulu. Oke. Itu. Jadi pemirsa, ketika Anda melihat seekor sapi dengan mulut yang berbusa, itu ditengarai kalau kita pada manusia terkena sariawan. Dan itu harus disembuhkan dulu menurut Bapak Dokter. Jadi jangan khawatir pemirsa, ketika mau membeli sapi, pastikan dulu kesehatan kepada yang ahlinya. Jangan mudah percaya kepada pedagang, apapun belantik. Tapi benar-benar hewan sapi yang mau dikorbankan sunnah itu benar-benar sehat menurut ke dokter dan memenuhi hukum fikih. Jangan lupa yang sudah poel. Ya, ingat. Nah, ini Pak Dokter, agak panjang lagi nih kelihatan nih Pak Dokter. Ketika si sapi ini mulai didatangkan dari pedagang ke masjid kami, selaku panitia, mohon maaf, kami juga tidak mungkin bisa bekerja sendiri Pak Dokter. Tentunya kami membuat kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini tentunya juga ada namanya penerima hewan kurban sunnah. Kami mohon bantuan dari Pak Dokter. Nanti istilahnya apa sih yang sekiranya hal pertama kali panitia menerima hewan kurban ini secara fisik bahwa sapi ini sehat. Cirinya apa dulu Pak Dokter? Kalau kita bicara masalah hewan ternak atau sapi atau kambing yang sehat, pasti pertama kita lihat dari makannya. Oh, makannya. Dari makannya terus. Terus sudah poin pertama. Tapi untuk lebih amannya, dari pihak panitia kurban dalam memilih sapi maupun kambing untuk hewan kurban, kita jemput bola. Jadi ada pemeriksaan langsung ke lokasi pada saat mau beli. Itu lebih aman daripada kita tanpa jemput bola tiba-tiba didatangkan sapi atau kambing dari luar yang kita tidak tahu riwayat kesehatannya. Betul Pak Dokter. Nah, ini mohon Pak Dokter, mohon maaf. Kan sekarang nih kayak saya ini mager, malas gerak nih, ya. Udah lewat online aja. Bagaimana dengan online? Karena di online juga harus kasih narasi ataupun sapi kami sehat sesuai dengan Dinkes ataupun apa, kalau masa sapi Dinkes Pak. Apakah juga diperbolehkan Pak Dokter? Kalau saran dari kami, jangan. Mending kita langsung offline aja, langsung ke lokasi. Ke tempat lokasi langsung. Karena sekarang sistem IT sangat canggih Pak Budi. Betul. Barang yang jelek bisa jadi bagus. Barang yang bagus bisa jadi proses editing ini jelek, ya. Editingnya sangat luar biasa. Betul. Jadi untuk langkah preventif kita, lebih aman kita ke lokasi langsung, cari diva mana yang mau kita beli, sudah ketemu sama farmnya, kita lihat sapinya sehat apa tidak. Nah, Pak, ini kebetulan Pak Agus. Nah, ini kebetulan teman-teman ini sering datang ke lokasi Pak Agus. Nah, yang kami tanyakan itu mungkin begini Pak Agus. Informasi sih, saya hanya orang awam Pak Agus. Mumpung sapi harganya murah, ayo kita beli rame-rame. Yang benar justru sapi lebih murah apa lebih mahal Pak Dokter dengan adanya PMK kayak gini Pak Dokter? Ya, ini yang mungkin salah satu dampak yang kita takut di peternak rakyat Pak Budi ya. Istilahnya para peternak ini dibuat panik selling. Sapinya tiba-tiba sakit. Karena terprovokasi cepat mati atau bagaimana tidak bisa ditangani, mereka langsung jual dengan harga murah. Nah, itu yang kita kasihan ke peternak. Berarti kena isu hoak bahwa sapi ini sakit
kemudian Anda jual aja gitu atau Ya, karena kan sering yang sakit nanti cepat mati. Jangan percaya itu. Kalaupun ada sapi yang terkena PMK itu ada bisa disembuhkan dengan cara satu penanganan betul, yang kedua sabar dan telaten. menghubungi yang bersangkutan gitu ya, atau yang tahu kalau di ahlinya. Kalau katakanlah orang di puskesmas atau petugas kesehatan hewan gitu Pak Agus. Ya, mungkin kalau di sapi ada dokter hewan, ada paramedik, monggo. Tuh. Kemudian nih Pak Dokter, misalnya nih saya juga mau tanya-tanya banyak nih dokter, mohon maaf. Saya misalnya mau beli sapi nih, ya. Setelah di kandang peternak, enaknya saya beli secara karena harga sapi mungkin saya anggap masih murah, itu yang secara fisik gelondongan. Udah sapi yang itu hitam itu misalnya gitu, tak beli, atau lebih secara kualitas saya di sisi bobot sapi itu Pak Dokter, kita belinya. Kalau sistem pembelian kan di masyarakat umum kita kan ada dua Pak Budi ya. Satu ada sistem tafsiran, yang kedua sistem timbangan. Tafsiran kapi ya. Yang kedua sistem timbangan. Nah, kalau sistem tafsiran itu dilihat dari secara penampakan fisik dari luar, sehat atau sakit, perkiraan berat badannya berapa, sudah deal di harga. Tapi kalau timbangan berdasarkan berat badan hidupnya. Mungkin kalau boleh kami saran, biar sama-sama adil, alangkah eloknya, alangkah baiknya kita beli dengan sistem timbangan. Jadi tahu sapi A ini bobotnya sekian, deal di harga berapa. Sapi timbangan ya, ini prioritas kita Pak Agus, Pak Iya. Dokter ya. Oh ya Pak Dokter, kan ini mudah-mudahan tidak terjadi di masyarakat kita yang benar-benar alhamdulillah sudah jujur ya. Ketika sapi sebelum datang pembeli nih tak gelondongan, apa sapi yang dipakai minum gelondong itu apakah menambah beban berat sapi atau justru bagaimana Pak Dokter? Satu dari Kesmafet, Kesehatan Masyarakat Veteriner itu salah, tidak mempunyai pri kehewanan. Sapi yang sehat tidak apa-apa dicontang secara paksa pakai air sebanyak mungkin dengan harapan bobot menambah. Ditinjau dari segi mungkin yang tahu ahli di ilmu fikih kan juga tidak boleh. Betul. Itu sama dengan menyiksa, Betul. main curang kan gitu. Betul. Ya. Jadi ciri-ciri. Nah ini Pak Dokter ini kan kami ini kadang ke kandang hewan lah paling mudah kita sebut. Kandang hewan ini yang betul-betul apakah sudah disertifikasi Pak Agus? Oh si peternak ini katakanlah bisa menjual dagingnya apa korbannya, hewan korban sunnah yang akan disembelih ini sesuai dengan syar'i. Itu apakah sudah dari pihak kesehatan hewan? Apakah ada surat menyatakan akan sertifikasi lah kalau zaman sekarang? Apakah karena saya juga punya kandang, penting payu gitu. Gimana Pak Dokter? Harusnya kalau sesuai aturan yang sudah berjalan itu harus ada sertifikasi. Surat keterangan kesehatan hewan itu harus ada. Tapi kan masalahnya tidak semua peternak kita mengikut aturan yang ada gitu loh. Oke. Ya, ini terakhir Pak Dokter, karena ini juga kita terbatas ada durasi. Kira-kira daging hewan sapi secara umum setelah kita potong itu amankah untuk dikonsumsi Pak Agus, Pak Dokter? Saya pastikan sangat aman sekali Pak Budi. Contoh misalkan ada sapi yang positif katanya kena PMK, itu bisa dikonsumsi dagingnya, tidak perlu dibuang. Kepalanya enggak boleh, kepala boleh, kaki boleh, joronya boleh, monggo. Jadi ingat Pak Mirsa, di masa PMK seperti ini, ketika sapi sudah dinyatakan sehat oleh yang berwenang, yang berkompeten, aman kepalanya, aman kakinya, aman ekornya, semua aman untuk baik jeroannya juga. Jangan khawatir. Kami dengan beliau sudah banyak tanya jawab mengenai masalah ini. Jadi kepada jamaah Masjid Al-Huda khususnya dan umumnya Perumahan Banjar Arum Asri View dan Estate, pastikan setelah panjenengan melihat wawancara kami dengan Pak Dr. Agus Zaini, yakinlah diri Anda bahwa sapi yang akan panjenengan korban sunnahnya insya Allah aman, baik aman secara fikih maupun aman secara kesehatan. Ya, itu aja dari kami. Pun
Pak Dokter, kesimpulan untuk malam hari ini apa yang boleh disampaikan Pak Dokter? Jadi untuk semua jamaah saya sampaikan kesimpulannya bahwa ayo kita rame-rame berkorban. Amin, Jangan amin, takut ada isu PMK. Oke. Semua ada penanggulangannya. Oke. Kalaupun ada sapi yang terkena PMK, itu bisa disembuhkan dengan cara penanganan yang baik, sabar dan telaten. Karena penyakit PMK itu tidak zoonosis atau tidak menular ke manusia. Ingat, tidak menular ke manusia. Tidak menular ke manusia. Saya pastikan aman untuk dikonsumsi. Jangan percaya kalau ada statement bahwa sapi yang kena sakit PMK tidak bisa dikonsumsi. Itu tolong dijauhkan. Jadi para jamaah semua jangan takut ya. Ayo kita ramai-ramai berkorban. PMK ya PMK, berkorban tetap berkorban ya. Sapi aman kita, daging sapi aman kita konsumsi. Oke. Terima kasih Pak Dr. Agus Zehni atas pencerahannya, atas ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan kita akhiri dengan doa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah kata Pak Dokter dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.